Ketua PWI Pring Sewu, Kiai Nasihuddin, dan para pengasuh pondok pesantren Sepring Sewu yang pada hari ini hadir. Sebenarnya semuanya sudah tahu kesimpulan diskusi ilmiah JI, bahwa memang berdasarkan apa yang telah saya teliti, bapak-bapak juga mungkin udah banyak yang membaca buku yang sudah saya terbitkan, baik tentang kronik ilmiah perjalanan saya di dalam bagaimana selama 2 tahun lebih membahas tentang batalnya nasab Balawi, kemudian berbagai macam buku-buku yang spesial, misalnya buku khusus tentang mengungkap manuskrip-manuskrip palsu yang diberikan oleh Rabita Alwiyah, dalam hal ini via Rumel Abbas. Itu juga ada semuanya, semua apa yang telah mereka atribusikan sebagai manuskrip-manuskrip di abad ke-6, 7 itu ternyata semuanya palsu, dan kiai-kiai bisa untuk melihatnya di buku mengungkap manuskrip-manuskrip palsu Ba'alwi versi Rumel Abbas. Kemudian juga buku yang terakhir yang kemarin, sekarang ini orang-orang lagi mencari buku itu, yaitu buku yang saya beri judul Ulama Nusantara Menggugat Nasab Palsu. Itu dalam beberapa bulan saja itu sudah hampir 1000, padahal harganya mahal ya. Harganya itu diterbitkan oleh penerbit teman saya itu, karena saya itu kan nggak biasa untuk menulis kemudian ingin dijual gitu, enggak. Pokoknya saya menulis, saya taruh di PDF, saya sebarkan agar bisa dibaca. Siapa aja yang mau mencetak silahkan, kan begitu. Akhirnya dicetak oleh teman saya, harganya 200.000, tetapi punya Rabita Alwiyah yang tebalnya hampir sama, harganya itu sampai 40.000 diturunin, nggak laku-laku. Tapi yang punya saya 200.000, bahkan sekarang dinaikin 210.000, saya lihat di Shopee itu malah makin dicari orang. Ini adalah sebuah indikator bahwa mayoritas masyarakat ini bersama kita, dan kesimpulannya sama, bahwa Ba'alawi bukanlah cucu dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya mereka sudah ada kesimpulan sendiri di hatinya. Jadi tesis saya ini dijadikan sebagai bemper aja, ini ada. Padahal mereka udah dari dulu mungkin nggak percaya nih cucu Nabi tukang mintain duit begini, nggak percaya cucu Nabi ada yang nyolong motor orang, nggak percaya ada cucu Nabi. Semalam itu ada yang cerita di kampung apa di sana, semalam acara dia marawis, bawa anaknya perempuan, mohon ke kiai itu ke kamar, bawa anaknya perempuan, mohon ke kiai itu ke kamar mandi, ternyata nyolong duit di kamarnya kiai itu. Ini anaknya yang marawis ini, Habib itu. Jadi nggak mungkin orang-orang yang menisbahkan diri pada Rasulullah kemudian mempunyai akhlak demikian. Nah, apapun itu, sekarang buktinya sudah ada sebuah penelitian ilmiah. Sebelumnya penelitian firasah masing-masing itu sekarang sudah mendapatkan sebuah cantolan hukumnya yang secara ilmiah bahwa betul Ba'alawi ini bukan cucu Nabi. Dulu guru saya Yai Abuya Dimyati itu kalau ada kabib, sini dulu ya incu Nabi ya, ini matanya dibuka, dulu ya incu Nabi asli ya. Itu artinya beliau nggak percaya, tetapi tidak pakai dalil, tidak pakai data, itu kasfan, maka tidak bisa untuk diikuti, karena kasfan itu tidak bisa diikuti. Jangankan muka sapa hanya dalam masalah nasab, hanya dalam masalah Ramadan saja, walaupun bertemu Nabi, malam kita bertemu Nabi mengatakan besok adalah Ramadan, itu tidak bisa dijadikan dalil untuk bisa menjadi patokan orang berpuasa. Nah gitu. Jadi mimpi, kasab dan sebagainya itu laisat hujjatan lil hukmi. Nah, saya ini mengadakan penelitian ilmiah. Bener nggak ini kabib-kabib ini cucu Nabi? Ilmiah itu berdasarkan 3 hal. Pertama adalah dia harus bersifat logis, kedua harus empiris, ketiga harus pragmatis. Logis artinya masuk akal, yang empiris artinya berbasis fakta dan data.
Pragmatis artinya penelitian ini harus ada kepentingan umat yang diperjuangkan, harus ada manfaatnya. Nah, Ba'lawi mengaku cucu Nabi dengan segala akhlak yang mereka pertontonkan, pendawiran wama syabaha yang terjadi di berbagai macam lapisan masyarakat, bukan hanya di kiai, di pejabat, di pengusaha, termasuk yang paling empuk itu kiai, karena kiai itu husnudonnya tinggi, karena manhajnya manhaj ketum. Kalau yang manhaj ketum gampang ditipu, makanya jangan mau kalau dalam nasab ini pakai manhaj ketum. Ama ketum kita manhaj organisasi ikut beliau, tapi manhaj Ba'lawi jangan ikut ketum, karena kita bisa dijajah. Karena Ba'lawi itu hanya mau mengambil manfaat, mendawir, menekan itu hanya kepada mereka yang masih husnudon. Kalau yang sudah merdeka, proklamasi, saya keyakinan bahwa Ba'lawi bukan cucu Nabi, itu gendangnya Ba'lawi itu nggak bisa masuk ke kita. Gendam doktrinnya itu bahwa mereka cucu Nabi, kemudian mereka minta uang. Kalau misalnya nggak minta uang, kita ini sungkan, takut kualat, nggak barokah, itu hilang apabila kita sudah proklamasi bahwa sesungguhnya Ba'lawi bukanlah cucu Nabi. Hal-hal yang mengenai penelitian ilmiah dan lain-lain saya serahkan pada Kiai Imad. Udah beres itu. Coba logis apa tidak orang yang mengaku cucu Nabi ini secara data di abad ke-9 Hijriah, 895 Hijriah, mengaku keturunan Nabi, kemudian mengurut nama-nama. Ali bin Abu Bakar, namanya Asakron nih, 895 Hijriah. Nama saya Ali bin Abu Bakar bin Muhammad bin Abdurrahman As-Segar bin Maula Dawilah bin Ali Sahibud Darak bin Ali Al-Ghayyur bin Faqih Muqaddam bin Ali bin Muhammad Sahib Mirbat bin Ali Qali Qasam bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Ubaid bin Ahmad bin Isa. Ahmad bin Isanya 345 Hijriah. Sementara di abad-abad itu sudah banyak kitab nasab. Di abad keempat katanya Alwi ini hidup 400 Hijriah, berarti abad kelima. Di abad kelima sudah ada kitab Tahdhibul Ansab karya Al-Ubaidili 435 Hijriah. Tidak ada di sana mengatakan Alwi ini adalah cucu daripada Ahmad bin Isa. Ahmad bin Isanya disebutkan dia punya anak, kemudian keturunan sampai beberapa keturunan, tapi tidak menyebutkan Alwi ini, buyutnya Rizik Syihab itu, sebagai keturunan baginda Nabi besar Muhammad. Ada juga di abad kelima itu kitab Muntaqilah At-Talibiyah kalangan Ismail Toba-Toba. Ismail Toba-Toba itu 470 Hijriah. Tidak menyebutkan juga bahwa Ahmad bin Isa punya anak namanya Ubaid. Ahmad bin Isanya disebut dia punya anak namanya Muhammad, dia punya anak namanya Ali, tapi tidak disebutkan dia punya anak namanya Ubaid. Kemudian kitab Al-Majdi 490 Hijriah karya Al-Umari tidak juga menyebutkan Ahmad bin Isa punya anak namanya Ubaid. Ubaid punya anak namanya Alwi yang jadi Ba'lawi. Nggak ada. Kemudian naik ke abad ke-6, yaitu 597 Hijriah, kalangan seorang pakar usul fikih, Imam Fakhruddin Ar-Razi. Beliau juga seorang ahli tafsir, punya kitab tafsir Mafatihul Ghaib, punya berbagai macam kitab sejarah dan lain sebagainya. Idza utliqal imamu fi usulil fiqhi fal muradu bihi Imam Al-Ar-Razi. Kalau dimutlakkan nama al-imam, qala al-imam dalam kitab-kitab usul fiqh, itu maksudnya adalah al-imam Fakhrur Razi. Beliau menulis sebuah kitab berjudul Asy-Syajarah Al-Mubarakah wa hasara fihi anna aulada Ahmad bin Isa al-Muqibin munhasirun fi salasati bani. Anaknya cuma 3. Siapa? Muhammad, Ali, Husain. Itu 597 Hijriah. Beliau menulis kitab itu. Wafat 604 Hijriah. Beliau punya anak murid namanya Al-Fakhri juga, ngarang kitab namanya Al-Fakhri.
Al-Marwazi nama murid beliau itu 614 Hijriah. Di situ juga disebutkan nama Ahmad bin Isa, dan tidak disebutkan Ahmad bin Isa ini punya anak namanya Ubaid, punya cucu namanya Alwi. Tidak ada, mereka tidak disebut keturunan Nabi pada 614 Hijriah. Kemudian ada kitab Al-Asili 700 Hijriah. Kemudian ada kitab Asabatul Musan 787 Hijriah. Kemudian ada kitab Umdatul Talib As-Sugra 828. Ada kitab Umdatul Talib As-Sugra karya orang yang sama, Ibnu Ainabah 828 Hijriah. Sampai abad ke-8, abad 9 awal ini tidak ada orang yang menyebutkan ahli nasab itu bahwa Ba'alawi keturunan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Padahal mereka sudah ada itu di abad 9 itu, mereka sudah mulai mengaku sebagai turun Nabi. Ali bin Abu Bakar As-Sakran ini sudah mengaku keturunan Nabi di abad 9. Tapi orang-orang Yamannya saja itu tidak ada yang mencatat mereka sebagai keturunan Nabi di abad 9 itu. Maka saya sebutkan ada 550 tahun kosongnya riwayat antara pengakuan dan orang yang diaku. Orang yang diaku 345 Hijriah, mereka mengaku 895 Hijriah. Hitung pakai kalkulator 550 tahun. Itu kalau kita mau kasihan. Itu versi kasihan itu 550 tahun itu. Versi yang tidak kasihan dalam ilmu nasab itu, dalam ilmu nasab, sebuah kitab sejarah la yuqaddamu bihalin ala ma yusbituhun nasabun. Ilmu sejarah, sejarawan tidak bisa didahulukan dari apa yang telah ditetapkan oleh ahli nasab. Sedangkan Ali As-Sakran ini ngarangnya kitab sejarah tasawuf dan amalannya. Maka walaupun ada susunan dia menyebutkan nama-nama sampai Ahmad bin Isa, itu sebenarnya dalam ilmu nasab tidak dianggap sama sekali. Adanya nama mereka itu muncul dalam kitab nasab, dalam kitab Tuhfatut Talib 996 Hijriah. Itu kalau dihitung 651 tahun. Cuma dalam kitab Tuhfatut Talib yang menyebut nama-nama mereka itu, Alwi sudah ada di situ tuh. Karena kan mengakunya 895 Hijriah. Kemudian 996 Hijriah ada masuk nama dia. Masuknya apakah berdasarkan maraji? Tidak. Maraji tidak. Orang yang mengarang kitab itu Tuhfatut Talib namanya As-Samarqandi mengatakan, saya melihat fi ba'dit ta'aliq, dalam sebagian kertas-kertas ta'liq. Jadi bukan berdasarkan maraji dari kitab-kitab, tetapi berdasarkan apa yang dia temukan dari kertas yang ada di pinggir jalan. Dia nemuin aja, wah ada nih bin, masukin aja supaya kitab saya agak banyak lah. Itu hanya begitu saja. Di dalam ilmu nasab, ida urifal wadi'u intafal istidlal. Apabila ditemukan dan diketahui pemalsunya, maka istidlal itu hilang. Nah, kitab Tuhfatut Talib ini tidak bisa untuk dijadikan referensi. Kenapa? Walaupun dia kitab nasab, tetapi penulisnya sudah iktiraf bahwa dia mendapatkannya bukan berdasarkan maraji dari kitab-kitab sebelumnya. Sedangkan di dalam kitab nasab, nasab itu bisa diisbat hanya oleh kitab-kitab nasab. Jadi kitab-kitab nasab yang ada di sejak masa 199 Hijriah, Abnaul Imam fi Misrawasan, itu Abnaul Imam kitab aslinya yang kemudian pada abad ke-5 dipalsukan, katanya ini karya Yahya bin Ismail Toba-Toba, padahal itu karya Ibrahim Toba-Toba yang wafat 199 Hijriah. Itu sudah ada kitab nasab 199 Hijriah, sudah ada kitab nasab, ditulis semua keturunan Imam Hasan dan Imam Hussein. Gak bisa orang masuk sembarangan. Kemudian ada kitab Nasabu Quraisy, ada kitab nasab Bani Quraisy, ada kitab As-Sam'ani tentang nasab, ada kitab Siri Silsilatil Alawiyah 340 Hijriah karya Abu Nasr Al-Bukhari. Tapi di situ bukan masa di mana Ahmad bin Isa hidup. Jadi kita nggak pakai sebagai dalil. Yang kita pakai dalil mulai daripada kitab nasab yang bisa diakses paling tua, yaitu Tahdzibul
Ansab karya Al-Ubaidili 435 Hijriah. Jadi kitab-kitab nasab itu sudah menafikan mereka sebagai turun Nabi. Ini kata Hanif Alatas, kalau tidak ada yang menyebut, itu bukan berarti dia tidak ada. Kalau misalnya ada yang menafikan bahwa Alwi bukan cucu Nabi di abad 5, baru bisa diterima bahwa Alwi itu bukan cucu Nabi. Tapi tidak ada orang yang menafikan Alwi sebagai cucunya Ahmad bin Isa di abad ke-5. Alasannya begitu. Kalau Kiai Imad bisa menemukan satu kitab yang menafikan katanya Ubaid sebagai anak Ahmad bin Isa, Alwi sebagai cucu daripada Ahmad bin Isa, baru itu sahih. Kalau tidak ada yang menafikan, tidak, kata saya. Coba lihat dalam kitab tauhid yang kecil aja, kitab Syarah Aqidatul Awam. Kitab apa itu? Karya Ibrahim Laqqani. Tuhfatul Murid ya. Tuhfatul Murid. Itu bagaimana? Sesuatu yang